والآمال والمطامع، ويدفع عنهم الآفات، ويجعل لهم كل يوم خير من اليوم الذي قبله، ويجعل لكل منهم خير أيام يوم لقاء ربه جل جلاله. يكتب لكل منهم طول العمر في طاعة الله في عافية وتوفيق كامل لما يحب. يجعل لهم متحابين فيه مجتمعين، ويجعلهم صادقين، وبارك لهم في القيام بالأعمال، ونقاها عن جميع الخلل، وألف بين قلوبهم، ويجعلهم متحابين فيه جميعا على ما يرضيه، ويرزقهم الصدق وحسن أداء الأمانة على الوجه الأتم الأكمل. وكانوا وياهم كل سوء حضر بعلمه، وبارك فيهم وفي أهليهم وفي أولادهم وفي ذراريهم وفي قراباتهم وفي أوقاتهم وفي أعمارهم وفي أقواتهم وفي مقاصدهم وفي نياتهم، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kita berada di waktu yang sangat berkat, yaitu pada sore hari Jumat. Dan salah satu penafsiran ketika menafsirkan hadis Rasulullah SAW bahwasanya di antara keistimewaan hari Jumat itu ada satu waktu yang disembunyikan oleh Allah, yang waktu disembunyikan itu kalau bertepatan dengan orang berdoa, waktu itu akan dikabulkan dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penafsirannya adalah sore hari Jumat. Dan kita berada pada hari Jumat, pada sore hari Jumat bersama dengan orang-orang yang baik, para kiai, para habaib, para asatidzah, para masyayikh, para pencinta-pencinta ilmu. Mudah-mudahan majelis kita ini bertepatan dengan waktu yang mustajab doa. Amin. Sehingga apa yang kita minta kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Amin. Apa yang kita mohon dari Allah diberi lebih oleh Allah. Apa yang kita inginkan daripada ilmu bermanfaat diberikan oleh Allah, ilmu laduni dan amal dengan ilmu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kita hidup di atas muka bumi ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada kaitan antara hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba yang kita wajib beriman kepada Allah dan tiada sekutu bagi Allah. Dan kita mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dengan sifat-sifat yang sempurna, yang tak ada kekurangan pada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa saja yang terjadi kepada kita yang tidak keluar dari qada dan qadarnya Allah itu tanda
sempurnanya Allah, walaupun yang terjadi sama kita itu terkadang dalam bentuk ujian dan dugaan. Jangan sekali-kali buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedikit masalah dalam hidup. Kata tadi sempat duduk dengan Al-Habib Nizam menyebutkan bait syair Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, katanya wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dhalika at-ta'khir kullan مطمعي فاستأنسي بالمنع ورعي حقه إن الرضا وصف منيب المعي وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك لليأس الذميم الأشمع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لكن مرتعا فيه ارتعي حاشا الكريم يردهم عطشا وقد وردوا وأسرج من المنفع. Katanya kalau ada orang minta kepada Allah lalu tidak dikasih oleh Allah, lambat pemberiannya, kamu jangan runsing, jangan gelisah, jangan buruk sangka. Kadang-kadang ditundanya pemberian itu satu pemberian. Ada kalanya orang itu tidak diberi oleh Allah, itu satu pemberian. Yang kalau diberi apa yang dia minta mungkin tidak membawa kebaikan kepada dia. Orang minta sesuatu, kalau dikasih mungkin dia lebih tergelincir kepada maksiat atau melakukan hal-hal yang mungkar. Karena Allah sayang kepada dia, supaya tidak melakukan hal yang mungkar, tidak diberi oleh Allah. Kita kelihatannya, kenapa saya minta tidak dikasih? Kenapa tidak diberi? Padahal tidak diberi itu justru menyelamatkan kepada kita semua. Oleh sebab itu, dalam surat Al-Kahfi ada diceritakan kan itu bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Khidir berjalan, kelihatan anak kecil, kemudian diambil anak kecil itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Ya kan? Nabi Musa mengatakan, qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Bagaimana kamu bunuh anak kecil? Memang kelihatannya adalah hal yang mungkar, hal yang tidak baik, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hikmah pada Nabi Khidir untuk tahu. Katanya fa'ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan kufra. Itu anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir, kalau dibiarkan hidup akan jadi sebab kekufuran bagi orang tuanya. Jadi ketika dibunuh oleh Nabi Khidir menyelamatkan orang tuanya. Kalau dia besar justru merusakkan orang tuanya. Ada kalanya sesuatu itu pahit tapi itu baik untuk kita. Fa'idza ta'akhkhara matlabun farubbama fi dzalika ta'khir kullal matni fasta'nisi bil mani. Biasakan kamu senang, biasakan kamu ridha ketika kamu tidak diberi. Inna ridha wasful munibul al-main. Kamu sifat ridha itu sifatnya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia pasrah dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini Urwah sebenarnya Urwah dia ini berjalan dari Madinah pergi ke Syam. Di perjalanan kakinya itu luka sampai di Syam, sampai lukanya itu sampai merebak ke atas. Dokter-dokter di Syam panggil, kan melihat ini sakit bahaya. Kalau tidak dilakukan operasi, dia boleh merebak sampai ke yang lainnya, kena dipotong. Kakinya kena dipotong. Tapi waktu itu belum ada obat bios macam kita sekarang, belum ada ICU, belum ada obat-obat yang orang itu boleh di bius dan tidak terasa apa yang terjadi. Katanya dokter bilang ini untuk menghilangkan rasa sakit mesti dihilangkan kesadarannya. Gimana hilangkan kesadarannya? Dikasih minum khamr biar hilang ingatan supaya operasi. Khamr haram. Jadi kata rumah jangan, biarkan saya masuk dalam sholat. Setelah itu kamu buat apa yang kamu buat. Subhanallah, masuk dalam sholat, Allahu Akbar, menghadap kepada Allah. Sholatnya sholat khusyuk, sholatnya khusyuk, sholatnya fokus kepada Allah, sholatnya perhatiannya Allah, tidak melayang pikiran kemana-mana mungkin seperti kita. Kadang-kadang pikiran macam-macam. Kita pun boleh rancang apa strategi yang kita buat pada esok atau tahun depan. Aku nak pergi umrah, dalam sholat dia pikir la haula wala quwwata illa billah. Wal iyad billah. Kadang-kadang orang pikir maksiat ketika berada dalam sholatnya. Bagaimana menghadap kepada Allah hatinya pikir maksiat? Bagaimana kita menghadap kepada Allah otaknya pikir hal yang mungkar? Ini Allah tengok hati sebelum tengok yang lainnya. Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak lihat apa kita punya luaran ini, walakin yanzuru ila qulubikum. Oleh sebab itu diperhatikan hati ini kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Allahu Akbar, masuk dalam sholat dilakukan operasi, dipotong kakinya. Tidak tergerak, tidak berubah kakinya, tidak, ya Allah,
Bukankah kita dalam surat Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf lewat itu kan, perempuan-perempuan sedang dipegangkan itu pisau dan juga ada buah apple, kan? Falam ra'aynahu akbarnahu. Nabi Yusuf ketika keluar, orang perempuan itu kan, ma hadza basharan illa in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Itu perempuan tak pernah lihat pun malaikat, tapi diberikan perumpamaan malaikat karena begitu menggambarkan luar biasanya indahnya wajah Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna. Dan pisau itu mengenai kepada tangannya berkali-kali, tidak terasa. Hanya melihat wajahnya Nabi Yusuf, orang yang sedang fokus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak dapat dibandingkan orang yang khusyuk dengan Allah dengan orang yang khusyuk dengan hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah hairan kalau Urwah ketika dipotong kakinya sedang menghadap kepada Allah tidak terasa sakitnya kaki itu, sehingga selesai daripada salat katanya, mana kaki saya? Dia doakan kaki ini kepada dia, diangkat tangan. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan kepada aku 4 anggota, 2 tangan dan 2 kaki. Segala puji bagi Engkau. Daripada 4 ini Engkau hanya ambil 1 dan tidak ambil semua. Segala puji kepada Engkau yang mengambil hanya 1, dan segala puji bagi Engkau yang tinggalkan untuk aku 3. Ini baru dia menyikapi kepada apa yang terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa qada dan qadarnya, walaupun berat, walaupun musibah, walaupun dugaan, tetapi tetap baik sangka pada Allah, tetapi tetap hormat, ta'zim, agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada apa yang ditentukan oleh Allah melainkan membawa kebaikan kepada hamba tersebut. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, tidak ada musibah yang menimpa kepada kami melainkan dicatat kebaikannya, dicatat kebaikannya. Jadi musibah itu bukan hanya dilihat musibahnya saja. Kalau tidak, kenapa Allah sebut dicatat kebaikannya? Jangan tengok musibahnya, tengok kebaikannya juga, supaya ketika berhadapan dengan musibah itu tidak hilang dari ingatan kita mengingati kebaikan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kebaikan tersebut barulah dia menjadi hamba rabbani, hamba yang menyikapi Tuhannya dalam segala keadaan, diberi nikmat alhamdulillah, diberi dugaan innalillah, sehingga dalam 2 keadaan dia pun syukur dan juga sabar. Semua itu kita dapat, contohnya ada pada pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kamu itu ada Rasulullah. Lau yu'ti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau Rasul itu mentaati apa saja yang kamu mahukan daripada Rasulullah, la'anittum, kamu akan susah, kamu akan berat, kamu tidak mampu. Walakin akan tetapi habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan ditanamkan dalam hati kita ini senantiasa merasa dekat dengan Rasulullah. Amin. Untuk mencontohi Nabi dalam segala keadaan. Amin. Baik sebagai seorang yang cleaner, tukang bersih, baik tukang bersih masjid, imam masjid yang menghidupkan lampu masjid, tahu tujuan dan tunjuk ajar Nabi bagaimana menjaga rumahnya Allah. Sebagai seorang bisnismen, tahu apa panduan Nabi ketika berbisnis. Mudah-mudahan ditanamkan dalam hati kita semangat membaca sirah Nabi untuk mencontohi Nabi pada bahagian yang Allah tempatkan kita pada bahagian itu, sehingga ada hubungan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terjadi hakikat kenyataan kalau Rasulullah senantiasa ada di dalam hati kita untuk dicontohi. Mudah-mudahan para masyayikh, para asatidzah, para tuan-tuan guru yang hadir, tak dapat saya sebut namanya satu-satu tanpa mengurangkan hormat saya, takzim saya, dan juga sanjungan saya kepada mereka atas jasa yang mereka sudah sumbangkan dengan ilmunya, tenaganya, dakwahnya, dan pikirannya, serta waktunya. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran kepada mereka. Amin. Dengan ketinggian darjat, maqam, ilmu laduni, dan juga keberkatan yang Allah beri kepada mereka, zahir, batin, dunia wa akhirah, ya arhamar rahimin. Majlis muasalah mudah-mudahan senantiasa menjadi sebab tersebarnya syair nabawiyah,
mengajak manusia senantiasa ingat kepada Allah dengan manhaj yang menabur kasih bukan benci, yang menabur akhlak bukan kejahatan, dan menjadikan sebab ta'awun, takatuf, ta'aluf, saling kasih mengasihi sesama kita dengan payung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati semua pihak majelis muasalah, para kiai, para tuan-tuan guru, para habaib yang hadir, syiban-syiban kita diberikan sehat walafiat birahmatika arhamar rahimin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونذر واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونذر واعتقاد. اللهم بارك في الحاج مصباح بركة واسعة ظاهرة باطنة، بارك في المسجد في هذا المسجد والقائمين عليه، وبارك في الشركة يا رب العالمين بركة واسعة، افتح لهم أبواب الرزق الحلال المبارك يا أرحم الراحمين، واجعلهم من الشاكرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى